Jaringan mungkin Ibu. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat sore Ibu. Ini Weeks. saya lagi buka apa ini? Om Robert. Sore. Siap. Selamat sore Pak John. Masih capek nih. Baru tadi Sama. pagi selesai seleksi Flash 2N kami punya. Sama ya Pak John. Besok kami ini di saya punya sekolah tempatnya besok. Kami punya untuk SMP. Oh, Ya, kecamatan. kami jadwal 1 hari kemarin tuh. Tapi tidak selesai Yang tadi punya malam. kemarin jadwalnya. Ibu Beatrix SD apa SMP Ibu? SMP. SMP apa itu Ibu? Masih Ibu, kami harus keluar dari sini dulu kan, dari ruang utama. Oke, siap-siap. Pantasan dari tadi dengar terus dari teman-teman sebelah. Ya. Oke, baik sudah. Kita bahas sudah apa ya? Kebetulan saya juga sudah buka ini Om Guru. Yang jadi moderator Pak Yohanes saja atau Pak Ya, Robert? siap. Pak John. Pak John masih segar-segar itu. Wih, segar, kelihatan segar itu Kak. Tapi kan itu tadi kita sebagai guru nih kan tidak boleh menunjukkan apa di hadapan siswa. Contoh apa Om Peki? Iya, harus menjadi teladan. Kalaupun kita merasa lelah, tetapi kita berusaha sekuat tenaga supaya tetap menunjukkan semangat lah. Itu sudah Pak. Mana sudah persoalan yang mau kita bahas ini? Ada di apa? Saya coba apa share. Iya. Mudah-mudahan Siap. bisa. Bisa juga langsung di LMS saja itu Pak ada. Oh, tidak, tadi sudah di apa? Coba itu share deh di LMS. Saya tidak bisa buka ini via web ini Pak. Oh gitu. Iya. Coba ya. Memang tadi itu kasusnya dibagikan di mana Ibu Beatrix? Di via grup kayaknya Di Pak. WA Group. Ya grup saya coba lihat dulu. Ada di WA Group, saya sudah bagi tadi. Siap. Coba lihat Om Guru. Bisa tampil? Sabar Pak, ini saya masih cari ini. Oh, Sabar. iya. Sudah muncul ini Pak. Sudah muncul? Oke, ini dia punya. Hai. Ini ya. Siapa yang apa? Saya atau Om apa ini? Bukan dari saya ini. Saya? Berarti saya? Oke. Tapi tidak bisa digeser-geser ini kah? Atau dari Ibu Fasil ini? Bukan saya. Bagaimana ini bisa? Ini meet sharing. Stop sharing. Itu dia punya kasus.
Oh, ini kasus satunya. Iya. Tapi saya tidak bisa ini. Coba sekali lagi. Itukah? Anda sekarang akan buat nanti layar semua orang dengan Ini Saya baca tidak bisa. masing-masing dulu Kak Bapak atau? Ya kan maksudnya kita langsung diskusi satu. Oh iya. Tapi tidak bisa apa? Coba ibu yang apa dulu kah? Kenapa tidak bisa apa ya? Padahal yang Saya dari punya saya. tidak bisa buka ini via web Oh. di sini Kak. Coba saya dulu Pak Jone. Nah coba itu dulu. Saya baca di LMS saja ini. Oh gitu ya. Coba. Pertanyaannya tadi bagaimana ini? Pertanyaan nomor 1. Kasus 2. Aku analis dalam kasus di atas sikap usia. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Itu pertanyaan nomor 1. Langkah-langkah restitusi. Ini kasus 1. Iya. Kan ada 4 kasus nanti. Iya. Sabar dulu. Bisa baca? Oke. Iya. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur ke bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Ada gagasan? Sudah. Jadi mungkin untuk kasusnya Pak Guru, yang dikasih tanda warna kuning ini kah? Itu semua dia punya kasus kalau menurut saya. Masih ada lanjutannya Kak.
Masih ada. Maksudnya kita fokus dulu untuk yang pertama ini, Kak Ibu. Hmm. Mhm. Mungkin ini, Kak. Langkah-langkah restitusi. Oke, sabar dulu ya. Saya lihat lagi nih. Kita harus ingat kembali dulu langkah-langkah segitiga restitusi yang Baik. pertama tadi. Jadi apa yang akan mereka lakukan itu? Setelah berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan ini. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Jelaskan jawaban Anda. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kita fokus yang pertanyaan pertama dulu, Kakak ya. Oke, siap. Oke. Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Beatrix, Iyo, Pak Robert. yuk, kita bisa catat saja dulu ininya ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini. Oh iya. Bisa? Saya screenshot saja, Kakak ya. Oke, bisa juga. Atau di foto sudah pakai HP, saya tidak apa-apa. Bisa screenshot saja, lebih gampang. Oke, sudah. Langkah-langkah restitusi. Apa tadi? Langkah-langkah restitusi. Maka ini Yang kan pertama segitiga restitusi kan yang pertama menstabilkan identitas, Oke. yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan. Oke. Iya. Menurut saya yang pertama ini Kakak, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yang pertama menstabilkan identitas. Iya. Di mana Ibu Santi di situ menanyakan apakah siapa ini tadi? Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada itu saya rasa dia punya itu. Sudah Oke. menstabilkan identitas. Kalau menurut saya, Ibu, dari pertanyaan yang ada, saya lebih memilih langkah-langkah penerapan restitusi, memvalidasi memvalidasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Kalau Dari menurut saya, berarti urutannya yang pertama dulu validasi tindakan dulu kah? Memvalidasi tindakan yang salah. Atau Cara berurutan kah? Atau kita jelaskan secara runtut terkait dengan penyelesaian soal atau bagaimana? kalau menurut saya, Pak Guru, tergantung tergantung letak posisi permasalahan yang ada. Atau bagaimana Ibu Beatrix?
Iya, iya, betul. Kalau dari saya begini, terkait dengan tindakan restitusi, mungkin nanti baru kita sesuaikan dengan urutan apa ya, namanya urutan langkah-langkah berdasarkan langkah-langkah restitusi kah. Tapi coba kita bawa ini ke dalam situasi nyata, bagaimana kalau ini misalnya ada di sekolah kita masing-masing, kira-kira langkah-langkah apa yang mungkin kita bisa ambil yang pertama kali atau strategi pertama kali yang mungkin kita ambil. Kalau menurut saya, untuk menyelesaikan soal ini, mungkin pertama itu mungkin kita kalau misalnya kita dari Ibu Santi, mungkin kita panggil dulu siswa ini. Siapa tadi di Vivi dan Natalie, untuk kita tanyakan dulu apakah laporan yang disampaikan Ibu Eni ini betul tidak terkait dengan sikap ataupun perilaku mereka di dalam kelas. Baru nanti setelah itu mungkin Ibu Santi mungkin bisa tanyakan terkait dengan bersedia tidak mereka untuk memperbaiki kesalahan itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Robert ya. Kemudian apa yang mereka lakukan di kelas itu, kemudian tindakan apa yang diambil untuk mereka bisa perbaiki untuk ke depan. Mungkin itu dulu yang pertama ya, Bu Re. Oke. Kalau menurut saya, Bapak, yang untuk kasus 1 ini masuk semua segitiga restitusi di situ. Masuk semua kah? Iya, yang kedua akan memvalidasi tindakan. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Iya. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Mungkin nih. Kalau menurut saya, Ibu, kata kuncinya, kita lihat saja yang di tanda warna kuning ini. Di warna kuning. Iya. Ini misalnya. Ibu Santi menanyakan apa mereka bersedia melakukan pemeriksaan yang ada. Ibu Santi menanyakan apakah mereka Baik Vivi maupun bersedia Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan melakukan keyakinan kelas. memperbaiki permasalahan yang ada. Apakah itu memvalidasi tindakan yang salah atau malah yang mengidentifikasi mengembalikan identitas, Ibu? Menstabilkan identitas. Menstabilkan. Menstabilkan identitas ini kan berkaitan dengan bagaimana anak itu berkata jujur tanpa ada rasa takut. Iya. Memang di sini kayak masih tidak terlalu nampak ininya tuh, masih samar-samar ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Maksudnya kak, kalimat apa yang mau ditanyakan sama Ibu Santi ini? Kan kita tidak tahu tuh. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Berarti pada akhirnya kan mereka sadar juga tuh akan kesalahan sehingga bisa juga seperti yang dikatakan sama Ibu Beatrix tadi. Ini lebih mengarah kepada menstabilkan identitas. Memang hampir mirip Ibu dengan tanda kuning yang kedua ini. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Mungkin ini lebih tepat ini memvalidasi tindakan yang salah, Ibu. Iya. Terus yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Berarti ketiga-tiganya masuk semua, Iya. Kan Ibu Santi menanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Berarti kunci sudah yang nomor 1 ini, Bu. Kita tulis sudah. Bisa. Berarti masuk semua di sini, Kakak. Masuk semua. Mulai dari yang pertama tadi. Saya ketik saja. Ketik saja. Berarti mulai dari menstabilkan identitas, Iya, menstabilkan identitas. Berdasarkan urutannya, validasi tindakan,
serta terkait dengan keyakinan. Tapi di situ tadi ada terkait dengan keyakinan kelas, ya kah? Ada buat Ada, Iya. Ada ini di kasus lanjutannya. Saya lihat lagi nih. Selanjutnya. Ini kah? Oh, Tema ini ada yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Oke. Sikap, oke, sikap saling menghormati. Iya. Terutama kan sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di sekolah. Itu yang kedua. Mereka pun tahu bahwa mereka akan masuk ini sebelumnya. Berarti ada solusi juga dari mereka ini. Iya, Pak. Analisis jawaban pertanyaan. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Ibu Vivi dan dari sudah pelanggaran telah dibuat? Apa langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan oleh mereka? Berarti langkah-langkah restitusi yang mereka telah usulkan itu terkait dengan yang pertama penerapan keyakinan kelas sih. Iya. Keduanya ini mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka ya. Kan ada dua ini, mungkin ini sudah dia punya apa ya, terkait dengan apanya. Iya. Pertanyaan kedua tuh. Iya. Iya, menurut Anda apakah restitusi yang sudah diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Ya, Yang pertama kan mereka usul bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok. Yang kedua mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Ya. Itu kan kalau misalnya melalui media. Ya. Nah, bisa juga kalau macam pengalaman kita mungkin bisa berdiskusi langsung. Iya, Pak Guru. Menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sepertinya sesuai. Kan mereka mau menerapkan keyakinan kelas, saling menghargai dan menghormati. Kan dalam hal ini mereka tidak menghormati Ibu Ibu Eni. Iya, tidak menghormati dia sebagai bukan guru kelasnya mereka, bukan gurunya mereka. Iya. Hanya sebagai mereka tidak menghargai dan menghormati Ibu Eni. Siap. Betul. Kunci sudah itu Ibu Beatrix. Restitusi yang sudah sesuai. Bagaimana sudah kalimatnya? Tulis sesuai saja. Maksudnya sudah sesuai, tidak usah dia punya penjelasan. Restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Boleh juga pakai dia punya penjelasan. Dari kasus ini sudah sesuai karena mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Bisa. Untuk nomor 2 kan? Iya. Untuk nomor 2. Untuk nomor 2 sebentar ada dua jawaban di situ. Dan pertanyaan saja. Iya. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi sudah sesuai? Jawab sudah sesuai itu. Tapi kan sudah sesuai. Iya. Kalau dari saya begini, jadi tindakan tidak menghormati guru dengan apa yang mereka sepakati bersama di situ, saya rasa dari tindakan mereka itu kan terkait dengan keyakinan kelas saling menghormati. Iya, pas. Sementara di situ di apa itu kan tidak dijelaskan terkait dengan bagaimana upaya mereka untuk minta maaf atau menyadari bahwa mereka itu memang benar-benar tidak menghormati ibu apa. Coba kita lihat lagi. Iya tuh, kan perilaku tidak menghormati Ibu Eni itu merupakan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Nah, memang jawabannya memang sudah sesuai ya. Ya. Kayaknya mereka ini belum buat kesepakatan kelas. Baru direncanakan. Mereka ini belum buat kesepakatan kelas. Tapi dengan baru ide lah, gagasan tuh.
baru mau sepakati bahwa akan dibuat dengan kejadian ini baru mereka ini kesepakatan. punya ide Dari bagaimana. kasus itu kan Iya. barulah akan dibuat kesepakatan. Atau bagaimana? Iya, iya. Kan salah satu restitusi tadi toh membuat apa sudah yang terakhir ini menanyakan keyakinan nih. Iya. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Iya. Nah, keyakinan kelas. Garis Di situ kan tidak dijelaskan bahwa mereka sudah buat keyakinan untuk misalnya menghormati siapa saja guru yang masuk, kalaupun dia bukan guru kita atau guru yang pernah mengajar kita. Maksudnya begini, Pak Guru. Apa namanya? Coba kita baca kembali nih. Setelah mereka berpikir sejenak, Natalie dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Artinya begini, mereka sadar bahwa tindakan mereka ini dengan tidak menghargai atau menertawakan Ibu Eni sama dengan telah melanggar kesepakatan kelas, toh. Walaupun mungkin mereka belum membuat kesepakatan kelas untuk saling menghormati. Tetapi dari tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan itu sepertinya sudah tidak menghormati dan menghargai Ibu Eni sebagai guru, meskipun beliau hanya pengganti ibu guru kelasnya mereka. Jadi maksudnya begini, ada niat dari mereka tuh, walaupun hanya sebatas usulan mengadakan diskusi kelompok, tetapi ini adalah niat mereka. Ya itu makanya menurut saya. Iya pas ya. Atau gini saja, apakah restitusi yang disukai Vi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Sudah selesai? Contohnya apa gitu ya? Sudah sesuai. Sudah sesuai. Contohnya yang pertama, mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Iya, bisa itu. Sudah sesuai dengan mereka mengusulkan untuk membuat diskusi kelompok. Oke. Dengan mereka mengusulkan membuat diskusi kelompok atau mengadakan diskusi kelompok. Oke. Dan mengadakan. Artinya mereka sudah buat keyakinan kelas. Walaupun begini Pak Guru, ini hanya sekedar usulannya mereka toh, tetapi usulan ini kan datang dari niatnya mereka. Berarti mereka telah sadar bahwa perbuatan dan tindakan mereka itu sudah salah. Atau bagaimana Pak Guru? Melanggar keyakinan kelas. Kalau saya pahami di sini betul seperti itu. Tapi kan coba kita lihat sini, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelasnya sudah ada atau sudah dibuat, hanya penerapannya belum ada dengan kasus ini. Nah, mungkin satu poin di keyakinan kelas itu kan saling menghormati, tapi mereka melanggar. Maksudnya begini Pak Guru, apa namanya? Dalam kasus yang ada ini kan belum terpampang jelas toh, atau mereka belum membuat kesepakatan kelas. Lalu ada guru kelasnya mereka ini yang tidak masuk, diganti oleh pengguru ganti yaitu Ibu Eni. Lalu karena Ibu Eni yang masuk, mereka tahu bahwa Ibu Eni ini adalah guru pengganti guru kelasnya mereka. Mereka hanya menertawakan setiap kali Ibu Eni memberikan pengetahuannya kepada mereka. Lalu setelah mereka sadar bahwa tindakan perbuatan mereka yang menertawakan Ibu Eni ini adalah perbuatan yang tidak baik, maka niat mereka mau mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Mengapa mereka mengusulkan? Jadi tanda tanya, mengapa mereka sampai mengusulkan penerapan keyakinan kelas dengan tema seperti itu? Itu karena apa? Mereka telah sadar bahwa tindakan mereka sebelumnya itu telah salah. Artinya begini, itu muncul dari niatnya mereka.
berarti perbuatannya mereka itu, penerapan restitusinya mereka itu sudah sesuai dengan cara mereka mau mengusulkan untuk mengadakan diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas. Tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari dan di sekolah. Oke. Atau Berarti hasil bagaimana? ini hasil ada dari lanjutan yang pertanyaan kedua ini. Setelah kita jawab sudah sesuai, terus langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan. Berarti kita ambil semua saja ini jawaban ini. Yang pertama, mengadakan sebuah diskusi kelompok. Apa langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Langkah-langkah yang pertama tadi mereka mengusulkan, toh? Ya. Terus memilih tema. Oke, yang usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Itu Pak sudah. Oke. Mau menanyakan keyakinan, toh? Iya. Ya, Ibu tulis sudah. Paku mati nih. Oke. Langkah-langkahnya. Sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalie? Penghukum juga tidak, toh? Ibu Bukan, tidak tah. Penghukum pada tidak. dia hanya sebatas sampai pada apa saja yang sifatnya membujuk, meyakinkan. Seperti teman lah seperti teman. Teman juga tidak. Kalau di posisi teman Ibu, otomatis Ibu Heni membela mereka. Berarti kalau dari saya mungkin hanya Ibu Eni di sini dia hanya berfungsi sebagai apa namanya? Apa manajer? Mengontrol murid dengan cara membujuk. Berarti ataupun pemantau. mengingatkan kah? Supaya berarti posisinya sebagai pemantau. Iya kah? Artinya dia di sini hanya mengontrol karakter murid ataupun mengingatkan Vivi dan Natalie ini supaya kedepannya mereka selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Bisa. Posisi saya rasa sebagai teman di sini. Sebagai teman, masuk dia sebagai teman. Iya, karena dia walaupun mereka sudah berbuat salah, dia tetap menyapa mereka. Iya, membujuk mereka. Membujuk toh? Iya. Dia mengingatkan siswa supaya kedepannya tetap mengerjakan tugasnya, selalu mengerjakan tugas lah yang diberikan oleh guru. Berarti posisi diri kita itu sebagai Ibu Eni itu dia sudah sebagai teman. Iya. Atau bagaimana? Sabar dulu. Ya. Bisa juga diambil sebagai coba saya lihat kembali nih. Nah tadi nih. Ya. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalie serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalie sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa sabar. Oke, baik Ibu. Posisi sebagai teman juga bisa, karena dalam hal ini meskipun secara sadar Ibu Eni melihat tindakan dari Vivi dan Natalie ini sangat tidak baik dengan cara mereka menertawakan Ibu Eni,
Iya, Ibu Eni. Tapi Ibu Eni malah tidak mempersoalkan itu toh. Dia malah tetap menyapa mereka. Berarti posisi sebagai teman. Kita tulis sudah di situ, Ibu. Posisi yang diambil Ibu ini adalah sebagai teman. Tulis lagi dia punya apa di bawahnya. Sebagai teman. Nah, kenapa sebagai teman? Karena dalam hal ini Ibu Heni tetap menggunakan apa namanya? Ini Karena dalam hal ini Ibu Eni tetap menggunakan hubungan yang baik. Hubungan yang baik untuk mempengaruhi perilaku mereka. Seperti mempengaruhi seperti Ibu Eni seperti Ibu Eni tetap mana ini? Mana ini? Om Robert. Sabar dulu Pak Guru. Okay. Ibu Eni tetap mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Tetap mencoba. Kita ambil dari sini saja. Ibu Eni tetap mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Vivi dan Natali dengan ramah. Sabar. Sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Sampai di situ saja? Sampai di situ saja, Ibu. Sampai tulis di situ lagi. saja. Ayolah, tulis lagi tuh. Tidak perlu tulis itu, Ibu. Sampai di situ saja. Hanya Kak, dari posisi sebagai teman ini kan memang tepat sudah sebagai teman. Sehingga di akhirnya ini usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Otomatis, kenapa mereka mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti bila ketiadaan guru? Karena mereka merasa senang, meskipun mereka telah berbuat salah, Ibu Eni tidak marah. Ya toh? Iya. Ya, betul. Yes, oke. Nomor 4 sudah. Satu saja di sini kah? Pada nomor 3 ini. Sampai di situ saja. Sampai itu saja Pak Guru. Dalam kasus daftar. Tidak maksudnya kita ambil satu apa saja kah? Posisinya? Ya, iya, karena kalau sebagai penghukum juga tidak, pembuat rasa bersalah juga tidak, pemantau juga saya rasa tidak itu. Iya, lebih tepatnya hanya sebagai posisi sebagai teman. Kalau apa ini sebagai apa ini pembuat merasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Kalau menurut saya Pak Guru, coba kita pahami di apa dulu. Ibu apa ini kan? Ibu Heni kan takut ditegur. Kalau saya tadi lebih ke sana juga toh. Oh iya, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Tolong bantu Ibu ya. Tolong bantu Ibu. Benar. Saya tidak baca sampai di situ tadi. Benar Pak John, benar. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Mungkin kalimat itu kan membuat Vivi dan Natali merasa bersalah atas perbuatan mereka tuh. Kalau begitu Pak Guru, kita ganti lagi. Tidak, saya rasa bisa ambil dua. Saja Bu, atau dua saja kita pilih. Ya, bisa sebagai teman betul. Ayolah, tolong bantu Ibu. Nanti Ibu buat rasa bersalah. ditegur oleh kepala sekolah. Itu kan sebagai temannya dia mengajak anak-anak supaya
bantu ibu supaya ibu tidak ditegur oleh kepala sekolah. Bisa pakai dua itu saja kalau gitu ya. Pakai 2 ya. Nah, 2 sudah Ibu. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Kedua Iya. sebagai pembuat rasa bersalah ya, Kakak? Iya. Sebagai teman dan sebagai pembuat merasa bersalah. Bagus. Kalau pembuat rasa bersalah itu ditujukan dengan kalimat itu tadi. Kenapa sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya? Nah, dalam hal ini Ibu Eni berusaha membujuk. Yang langsung saja yang ditunjukkan dengan kalimat ya. Coba ditunjukkan dengan Ni karabo kakak teman dia jaringan teman dia aku. Oke kan. sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dalam hal ini Ibu Eni berusaha membujuk Vivi dengan Natali. Berusaha bujuk Vivi dan Natali. Vivi dengan Natali. Kalau berdasarkan urutan kasus, yang pertama dulu merasa bersalah dulu ya. Nah, ayolah tugas dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah. Dia merasa takut. Barulah setelah itu dia mengajak siswa itu sebagai teman. Nah, mereka bekerja sama. Ayo tolonglah. Tidak Pak Guru. Tidak. Pas di sini. Urutan kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Atau lanjut saja. Nah, sabar dulu. Lanjut saja dulu Ibu Beatrix. Sampai di mana tadi Ibu Beatrix? Jaringan Ibu Beatrix nih. Sebagai pembuat rasa bersalah dalam hal ini Ibu Eni berusaha bujuk Vivi dengan Natali untuk mengerjakan tugas. Supaya Ibu Eni tidak ditegur oleh kepala sekolah. Tidak ditegur oleh kepala sekolah. Begitu saja. Iya, begitu saja. Nomor 4 sudah. Sabar dulu. Bagaimana tadi Pak John? Tidak, maksudnya kalau dilihat dari kalimat apanya tadi nih kan, urutan bahasanya itu. Kalau dari saya juga tadi kan ini. Nah, yang pertama ini, ayolah tugasnya harus dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ini kan ada rasa takut tuh karena dia merasa bersalah. Itu urutannya. Kalau dari saya. Kemudian tolong bantu ibu ya. Berarti ini menunjukkan dia menganggap anak itu sebagai teman. Tolong bantu ibu. Nah, berarti itu urutannya. Kalau dari saya. Tapi saya rasa untuk urutan apa saya tidak masalah. Mungkin begitu. Tidak masalah ya, supaya kita lanjut ke... Atau kita tukar, kan tinggal tukar saja posisinya. Di atas sebagai pembuat rasa bersalah, di bawah teman. Harus buat apa kak? Di PowerPoint kah? Tidak, kan di sini. Tadi mana coba? Ayolah. Kan di awalnya beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Dan dimulai dari sini. Oh iya. Kan Ibu Eni sudah sadar perbuatan mereka itu sudah membuat Ibu Eni merasa tidak nyaman, tidak senang toh. Tetapi Ibu Eni tetap tidak mempedulikan hal itu. Dia tetap berusaha menyapa mereka dengan ramah. Atau bagaimana? Oke. Saya rasa soal urutan yang terpenting kita punya jawaban. Iya. Oke. Baik sudah. Kalau gitu lanjut ke
Coba. Nomor 4 itu, Bro. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sabar. Jika Anda adalah Pak Hasan, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan. Bila lain waktu ada kejadian guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Kalau dari saya, ya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Nah, jadi sebagai kepala sekolah tentu mendukung Ya, langkah-langkah yang telah diambil oleh guru-guru, toh. Mendukung langkah. Kan ini yang dilakukan oleh Ibu Santi, toh. Iya, kan sudah dilakukan. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Solusinya oleh Ibu Santi tentu dari kepala sekolah kan mendukung, toh. Iya. Nah, mendukung. Sebagai kepala sekolah. Sabar dulu. Saya sangat mendukung. Sebagai kepala sekolah, tentu kita sebaiknya mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Santi. Mendukung. Kemudian langkah-langkah yang telah diambil. Ya. Telah dibuat oleh Ibu Santi. Oke. Atau bagaimana Pak John? Pernah mengalami hal serupa di sekolah? Kan Ya, Pak John pas sebagai pemimpin tuh. Iya, saya rasa kita semua juga seperti itu. Artinya kalau ada siswa yang mungkin berbuat seperti itu pun nakal, buat onar, ya pastikan kita sering diskusi dengan kepala sekolah tuh. Iya, tidak maksudnya begini Kak Pak John. Kalau saya dengan Ibu Beatrix kan hanya membayang-bayang saja ketika ada permasalahan seperti kepala itu. Sekolah. Dalam hal ini kan kebetulan Pak John betul sebagai kepala sekolah. Seandainya ada permasalahan seperti itu, maka Pak John lebih bagus yang menjawab ini pertanyaan ini. Memang, artinya mungkin bukan hanya kepala sekolah juga, teman guru juga mungkin sesama guru menyampaikan hal yang sama ataupun beda situasi, menyampaikan itu kepada teman guru ataupun kepada kepala sekolah. Tentu dari kasus ini tadi kan apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Ibu Bapak itu saya rasa sudah cukup lah. Sudah cukup. Sebagai kepala sekolah pasti dia mendukung mendukung, kemudian menerima usulan-usulan dari Vivi dan Natalia tadi terkait dengan penerapan keyakinan kelas melalui saling menghormati, kemudian kirim email itu tadi. Itu kan langkah-langkahnya. Kita sebagai kepala sekolah pasti mendukung. Karena itu semua bentuk bagaimana mereka memperbaiki kesalahan. Hanya mungkin ada langkah-langkah lanjutan dari situ. Ya. Sebagai kepala sekolah pasti evaluasi dulu usulan mereka itu. Dari segi kelayakan kah? Tepat tidak sesuai dengan kasus yang ada dengan solusi yang disampaikan oleh Ibu apa? Ibu Santi. Nah, apa sudah sesuai dengan ini langkah-langkah restitusi atau belum? Ya kah? Kan sudah sesuai tadi di nomor 2 kita jawab tuh. Kepala sekolah kah pasti mendukung. Sudah tepat langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Santi. Sudah tepat. Itu kan bentuk upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dari Pak Hasan itu dia yang bisa dilakukan oleh sebagai kepala sekolah itu pasti yang pertama itu evaluasi dulu, jangan langsung menerima, pasti dia nilai dulu kelayakan usulannya itu. Apakah diskusi kelompok dan dampaknya terhadap kelas itu sesuai tidak dengan kasus yang ada. Baru nanti setelah itu mendukung dengan cara mungkin berbicara ataupun berkomunikasi yang baik antara
Ibu Santi dengan semua warga kelas, katakan begitu. Mungkin yang paling penting juga di sini sebagai kepala sekolah itu fungsi pengawasan nih Om Robert. Artinya Iya. bagaimana kepala sekolah itu selalu mengawasi pelaksanaan diskusi kelompok, lebih-lebih terkait dengan penerapan keyakinan kelas itu. Jangan lepas saja antara guru kelas dengan siswa. Mungkin perlu dilibatkan kepala sekolah juga, supaya semua keyakinan-keyakinan kelas yang dirumuskan siswa dan guru kelas itu bukan hanya mereka saja yang tahu, tapi juga kepala sekolah perlu tahu itu. Karena setiap kelas itu kan pasti beda-beda, ada keyakinan-keyakinan yang berbeda mungkin. Mungkin yang terakhir ada saya Om. Mendukung dengan cara melakukan komunikasi baik. Vivi dan siapa tadi satu itu yang berbuat soal tadi itu? Vivi dengan Natali. Baik, sudah. Paku mati sudah itu Ibu Beatrix. Jika Anda adalah Pak Hasan. Pengawasan. Ibu Beatrix tulis sudah. Jika saya sebagai Pak Hasan, sikap saya terhadap langkah yang ditempuh Ibu Santi, saya mendukung. Saya mendukung dengan cara Ibu Beatrix. Jaringan. Ada dengar tadi. Oke. Ini enggak Ibu, rasa pegal-pegal ini kudu dia banyak urut lami yang pas etaga. Sabar, lanjut Dis. Jika saya sebagai Pak Hasan, sikap saya terhadap langkah yang diambil oleh Ibu Santi adalah mendukung. Oke. Adalah mendukung dan menerima usulan Vivi dan Natali. Mendukung dan menerima usulan Vivi dan Natali. Nah, sebagai bentuk upaya mereka untuk memperbaiki kesalahan. Sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin lanjutannya dengan cara upaya mendukung untuk memperbaiki kesalahan itu dengan cara. Mungkin yang pertama tadi evaluasi usulannya apa ini? Usulan Vivi dan Natali. Bapak Com sampai ini tukat G. Sampai ini tukat Ibu Beatrix. Tukat ya. PR-nya apa yang Jika dilakukan saya sebagai Pak Hasan, belum sampai ke tindakan Ibu. Ke mendukungnya itu kira-kira dalam bentuk apa dia mendukung? Nanti kan ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana tindakan-tindakan konkret untuk mendukung? Kan begitu. Mendukungnya dalam bentuk apa? Bukan hanya dengan kata-kata. Misalnya pengawasan tadi. Agar murid dapat menemukan solusi. Pasti mail Ibu Beatrix ketik G person. Oh, Oke. Evaluasi usulan. Kan hanya itu saja. Mungkin evaluasi usulan dari anak-anak tadi itu terkait dengan upaya mereka itu. Kemudian pembinaan tentunya pasti dari kepala sekolah ataupun dari guru kelasnya itu. Pasti dibina itu anak-anak supaya ke depannya itu jangan begitu lagi. Harus bisa menghargai guru siapapun. Putus-putus suaranya. Putus-putus jaringan kayaknya ini. Nanti Pak Robert yang sempurnakan saja putus-putus suara tidak jelas. Biarin ya sudah Ibu. Nanti saya yang ini sebagai penanggap pertanyaan dari teman-teman. Pak John sebagai jubir. Tidak nanti. Masih ada 3 berapa kita punya nih?
Tidak, Om Robert. Ya, Om Robert. saya dengar Tapi ya. kasus 2 saja sudah. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Lihat Dia begini. pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Sabrina hari itu bangun terlambat. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Sadis sih. Iya, ini pertanyaan. Sadis ini Papa ini. Pak Lukman. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan. Apakah indikatornya? Penghukum. Langsung penghukum. Oke. Bu. Ibu Beatrix bisa dengar saya dengan Pak John? Ngoleh jong Ibu Beatrix, oke Pak John. Jaringan dia punya, keluar sudah dia. Itu sudah dia keluar dengan sendirinya itu. Kita diskusi jam berapa? Tahu lagi Pak Guru. Kan 3 jam ini. Sepertinya 30 menit lagi. Kan kita tadi dari jam 3. 3 sekali seorang guru kalau macam kasusnya Pak Lukman nih. Sebagai penghukum. Betul. Artinya untuk penerapan aturan itu betul seperti itu. Tapi kalau logikanya kalau siswa memberikan alasannya cukup jelas dan masuk akal, saya rasa toleransinya itu ya mungkin ya, tapi itulah yang dinamakan soal. Jadi indikatornya apa ini sudah Pak Guru? Kalau penghukum itu tadi Kak, banyak sekali kata-kata yang menunjukkan penghukum di situ tadi. Coba saya lihat dulu. Nomor 2. Plus 2. Nah, sebagai seorang penghukum karena menggunakan hukuman fisik tadi toh. Indikator sebagai penghukum Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, iya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu bersalah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Kemudian diperkuat lagi dengan kalimat selanjutnya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah supaya kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah.
Itu kalimat yang menunjukkan bahwa dia itu sebagai penghukum. Kemudian Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling ke sekolah karena malu. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas paku. Baik, izin bicara ya Pak Guru. Ya. Jadi sabar deh, mana tadi pertanyaannya ini? Oke, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Baik, jadi menurut saya tadi kita sama. Saya juga memilih sebagai posisi sebagai penghukum. Indikator yang digunakan oleh Pak Lukman tadi adalah Pak Lukman menggunakan hukuman fisik dan verbal dalam mengendalikan perilaku dari Sabrina. Contohnya tadi dengan kata-kata yang kasar serta menghukum Sabrina tidak menggunakan sepatu seharian selama berada di lingkungan sekolah. Pak Guru, seperti itu Ya. Masuk ke fisik ya? Menghukum fisik? Iya, hukuman fisik, Pak Guru. Kan dia menyuruh Sabrina untuk tidak menggunakan sepatu sepanjang selama berada di sekolah tuh, kan termasuk hukuman fisik itu. Fisik, oke. Dengan verbal tadi, kan kata-katanya sedikit kasar. Nah, padahal kan Sabrina sudah berusaha meminta maaf dengan alasannya yang tepat, toh, karena dengan dia terburu-buru. tadi itu, tetapi dia tetap bersikeras. Oke. Itu indikatornya indikatornya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua sudah. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Om Robert. Ya Pak Guru. Kita besok apa kau? Pergi apa kau? LK2 kau? Iya, besok ada LK2. Jangan marah Pak, saya punya jaringan hilang total, saya pindah di HP ini. Kami marah sekali Ibu Beatrix. Sampai di mana sudah tadi? Sudah sampai di kasus 2. Oh iya. Sudah di kasus 2. Posisi kontrol. Lama ini Bu. Kita kurang tahu sampai jam berapa ini. 15 menit lagi Pak Guru. Di situ tadi ada chat dari Nah, kasus 2, nomor 1. Sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Kalau itu tadi sudah kami jawab Ibu. Ini pertanyaan yang kedua yang belum kita jawab ini. Nanti gabung saja jawabannya Ya. Itu tulis sudah untuk jawaban nomor 1 tadi. Oh iya. Nah, tulis sudah. Posisi sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Indikatornya? Indikatornya Pak Lukman menggunakan hukuman fisik Sudahkah? Hukuman fisik dan verbal
fisik dan verbal. Fisik dan verbal dalam mengendalikan perilaku Sabrina. Kemudian itu satu, bisa dua kah? Oke, tambah lagi bisa. Nah, kalau dari saya terkait dengan penegakan aturan yang tidak fleksibel itu kah? Artinya minimal itu dalam menegakkan aturan itu perlu juga secara logika mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Sudah yang pertama, Kak Ibu? On mute, Ibu Beatrix. Sudah yang pertama. Oke. Nah, kemudian yang kedua, penegakan aturan yang tidak fleksibel atau tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Yang tidak fleksibel, tidak mempertimbangkan penegakan aturan yang tidak fleksibel. sudah. Atau tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa saat itu. Tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Oleh siswa. Oke, sudah. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua sudah Ibu. Oke. Iya, Kak. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nomor satu Ibu, atau A. Oke. Bila saya sebagai Pak Lukman. Bila saya sebagai Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Mengambil posisi manajer, maka kata-kata yang akan saya gunakan adalah A. Oke. Sudah. Oke. Nah, Sabrina, bagaimana cara kamu mengatasi kesalahanmu ini? Sabrina, bagaimana cara kamu mengatasi kesalahanmu ini atau memperbaiki kesalahanmu ini? Oke. Sudah, Kak. Ya, coba lagi. Apa sekolah contoh kah? 5 menit lagi. Musik kata Ibu Pertanyaan ketiga kah? Berarti sikataan, boge? Masalah tim 2 kasus kirso. Nomor 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut,
Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ya ibu-ibu, tulis sudah. Ibu, Iya, iya Pak. tulis sudah. Pertanyaan yang ketiga, 1. A. Atau tanda bintang saja dulu. Bila Oh iya. saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Sudah? Sudah. Nah. A. A. Yuk. Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam antara lain. Dituju. Ya. Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus Berwarna hitam adalah antara lain, Ibu. Oh ya. Antara lain Disiplin, mungkin itu saja ini. Disiplin kan sama dengan patuh tadi tuh. Iya, disiplin sama dengan mematuhi aturan, patuh terhadap aturan. Disiplin saja kalau begitu. Disiplin saja kalau begitu, Ibu. Langsung yang kedua saja. Nah, langsung bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sikap masih dengar saya, Ibu? Bagaimana Anda menyikapi Nah, langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langsung saja. Sikap saya, cara saya menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut adalah tidak mendukung. Adalah tidak mendukung Apa yang dilakukan oleh Pak Lukman. Tidak mendukung karena Tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Lukman. Kakak Robert bisa ulang, Kak, di jaringan putus-putus. Oh ya. Cara saya menyikapi
Ya, cara saya menyikapi. Baik, Bapak Ibu, silakan masuk di room utama sudah ya. Ibu Beatrix, lanjut melalui grup WA saya sebentar ya. Oke. Oh iya, lanjut di grup sudah sebentar sudah. Oke. Iya, iya.